Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuriku su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa huwal Malikul Dayyan wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala madhi zaman amma ba'du wa ba'da tahiyah. Bapak Ibu sami jamaah BNB yang serta menghormati dan sama-sama kita takzimi selaku guru-guru yang perlu sami senangnya saat hadir sami-sami bareng bersama kita semua di tempat ini. Wa khusus bidzikri di antaranya yang bisa saya sebutkan Sahibul Fadilah wal Karamah Tuan Guru Haji Khairul Abrar bersama seluruh keluarga besar beliau, termasuk yang cukup terkenal juga kakanda Tuan Guru Haji Haji Maksum, juga ayahanda Sayyidil Walid Tuan Guru Haji Mahmudin Al-Mu'aini yang saya badalkan ini dan sangat terpilih semangat dia maupun badan. Karena yang teringat dari salah satu momen, salah satu tempat Rasulullah pernah menggah. Rasulullah tahu menggah. Rasulullah pernah menggah sewaktu Rasulullah menunjuk Usamah anak Bajang, anak kalangan Zaid bin Harithah jadi panglima perang. Rasulullah menggah waktu itu karena para sahabat saat merasa lebih jujur hidup, lebih jujur nuntut, akan disatukan akan jadi panglima perang. Maka kena Bajang, maka jadi pimpinan perang. Ya, banyak para sahabat sahabat yang menerima hal itu semoga Rasulullah waktu itu. Jadi walaupun anak Bajang namun padawan si dengan tuannya tentu melalui ya diri. Insyaallah tidak akan mengecewakan. Kemudian ini Ustaz lain yang tidak saya sebutkan, mudah-mudahan kepanjangan umur beliau ini dan kita semua mendapatkan keberkahan beliau. Sallallahu alaihi wa rahum tulah hayatihi. Amin ya rabbal alamin. Para tokoh agama, tokoh masyarakat yang mempunyai ini juga pejabat pemerintahan yang tahu hadir bareng yang menunggu di tempat ini acara nuzul Quran ini semuanya, seluruh jamaah saat hadir menyimak pengajian ini rauh dengan ikhlas, laki bini tawadah menyimak hadir demi memuliakan peringatan nuzul Quran, maka kita doakan perlu senangan senantiasa terjaga sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah jami'an. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sami jamaah Alhamdulillah jami'an, yang izin dengan segala hormat mengawali penyampaian ini isi cerita sahabat teman dan kesahan ibu biasa mendapat kesahan itu dia merasa digurui dia merasa tajam, maka kisah atau kisah sahabat ini kita sampaikan adalah cerita saat yang mau baca di dalam suku kitab. Judulnya Az-Zuhdu. Kitab ini isinya kisah-kisah para nabi, para salaf, ulama, solehat. Dan sebenarnya kitab ini walaupun kitab Az-Zuhdu ini ada isinya kisah-kisah, dan sebenarnya bisa dikategorikan, dikelompokkan kitab Az-Zuhdu ini menjadi bagian dari kitab tasawuf. Karena sejatinya saat tasawuf itu Bapak Ibu adalah tazkiyatun nafs, terbersih jiwa itu. Ada bau ma'rifat kepada sisi Allah. Maka tentu tasawuf
tasawuf kita tidak bisa jauh, tidak bisa lepas dari trilogi proses, 3 proses yang berkesinambungan, yaitu tahalli, tajalli, tajalli. Nah, melalui kisah-kisah ini kita bisa bertasawuf. Oleh sebab itu, Az-Zuhd ini walaupun isinya kisah, kalau kita pikir sebenarnya bisa dimasukkan menjadi bagian dari kitab tasawuf. Maka Az-Zuhd ini adalah kitab tertulis isi salah seorang ulama pencetus mazhab Hanabilah atau mazhab Hambali, yaitu Syekh Imam Ahmad bin Hanbal. Di dalam suatu halaman di kitab ini kita baca kisah mengenai Nabi Daud alaihissalam. Suatu waktu Nabi Daud ini bapak ibu makin ini wanita jadi dokter misalnya. Berdua anak jadi dokter ya, senang deh. Panas sih. Pada anak tuan guru saya lebih jadi tuan guru, tuan guru mas. Dia bisa jadi senang pasti senang. Maka kamu bersyukur. Nabi Daud anaknya jadi nabi ya. Luar biasa, yaitu Nabi Sulaiman. Maka suatu waktu Nabi Daud alaihissalam nikah bermunajat kepada Allah, dia apa? Wahai kaji, kaifa udiku syukur. Ini dua nikmatku, aku jadi nabi, anakku angkat jadi nabi dengan segala mukjizat. Terus panggil buku ketua anak mungkin dan tahu syukuri nikmat Allah. Kemudian Nabi Daud melanjutkan perkataannya, wa anta allazi tunaimu alayya wa tarzuquni 'ala ni'mah wa taziduni ni'matan ni'mah. Penunggu desida Allah sasampun icari kaji nikmat ini, terus penunggu de rombok nikmat syukur ini isi nikmat. Nah, rumus dengan bersyukur ya kan, kalau bersyukur ya terobok nikmat syukur itu. Mari bersyukur nikmat terobok, mari terobok isi nikmat kan. Ini rumus syukur. Maka kemudian Nabi Daud berketuan kali kemudian tak dia mau bersyukur. Keberkahan nikmat syukur tiap, mari terobok isi nikmat, mari kan syukur, mari terobok kemudian tak dia bersyukur. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, singkat cerita Allah mewahyukan menjawab munajat Nabi Daud itu, al-an araftani ya Daud haqqan. Nah, luame sak mangkine manusia benar sak sadar atas ketidakmampuan untuk bersyukur. Nah, iya wah bersyukur makin. Iya wah Tuhan ada wah makrifat kepadaku. Iya wah kita syukur. Berarti kira-kira ibu sedikit tadi bahwa sejatinya tentang bersyukur kepada Allah adalah hakikat kesadaran penuh bahwa sebenarnya kita mampu mensyukuri nikmat Allah. Makanya mirip adik firman bahwa makrifat maka Nabi Daud benar-benar bersyukur, ya setidaknya bersyukur dengan lisan, lisan dengan mengucap tahmid alhamdulillah rabbil alamin. Kita sama mungkin. Karena mau ya. Cerita kedua ini yang baca kitab lain, ini kitab hadis, kisah kitab tasawuf, ini kitab hadis. Judulnya Tanqihul Qaul al-Hadis. Kitab ini adalah kitab syarah dengan kitab hadis yang lebih tipis, judulnya Lubbul Usul, tulis isi Syekh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kitab Tanqihul Qaul ini tulis isi Syekh Muhammad Nawawi Al-Badari Al-Jawi asal Banten. Syekh Muhammad Nawawi Al-Badari dalam kitab Tanqihul Qaul lihat bagian pembahasan tentang fadilatus salati ala nabi, keutamaan kepada salawat kepada Muhammad. Di akhir pembahasannya beliau mencantumkan kisah cerita langan sebagian dengan sak sufi. Ngerti sufi? Sufi ini adalah dengan ilmuwan ilmu tasawuf, kuasai ilmu tasawuf dan mampu menjauh ilmu tasawuf dalam amal ibadah keseharian.
Kita aja jarang sak bau jadi sufi. Paling-paling jadi mutasawif. Mutasawif ini dengan sak tahu jadi mutasawif belum lima tahu amalan di mutasawif. Dari sak pengok adalah kita ini adalah dengan sak sufi ini adalah susah pikiran. Jadi tahu ini mutasawif susah pikiran. Nah, sebagian ilmu ulama sufi bercerita, jadi cerita ini bersumber dari ulama sufi. Cerita orang ini yang sebenarnya Muhammad dia. Kana rijalun muslimun ala nafsihi la ya'rifu yawmahu min amsihi min ta'amudi bisyadar. Bahwa ada seorang sufi bercerita ulama berdua tetangga. Dekat palingku arah dengan muslim pada nafsi. Ia kecanduan minta amuhi pisaka. Ia kecanduan minum khamr. Seolah layak itu ya orang nafsi. Dia tahu akan makan malam minum kecanduan. Seolah-olah dia minum mati. Dia tahu itu saking kecanduan minum. Wa kuntu a'iduhu berapa? Wah, mengajinya dengan tetangga dulu, lalu dia terima dan dia dengar pengajaranku. Wapun wamartu bitobah, kalau dia apa? Wah, suruh bertobat, kecanduan lalu yang bertobat, lalu dia terima, dia legal, dia tobat. Begitu sufi. Akhirnya kalau mama itu firman. Akhirnya singkat cerita mati tetanggaku mati. Terus kita di dalam mimpi wahwa bi arfa'i maqam wa alaihi hullah khadra min al-jannah. Maka kita di dalam mimpi tetanggaku saat kecanduan barang sama siapa. Ia arak lek makom saat tinggi dimuliakan dan memakai pakaian surga. Pakaian surga, mereka pakaian surga, libas izar dan ikram, pakaian kemuliaan dan penghormatan. Banyak loh, baik di itu makin maksiat, makin semulia tahun dimuliakan oleh Allah SWT. Terus berkata, "Fakul tulahu bimani tahadi martabat al-azim." Apa amalannya? Maka kemuliaan orang ini. Sebenarnya dijawabnya ahli maksiat ini dalam ini. Terus bercerita, hadartu yawman majlis zikri. Suku waktu boleh kubeli perang, boleh kuminum, tiba oleh masjid kubu kaidah di kita gerak pengajian masih banyak misalnya piano, benar-benar akhirnya saya piano bahasanya aku amin. Yaqul man shalla 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'a sawtahu wajabat lahu jannah. Terus ngajar aku di pengajian dengan sanisino nyampe Abuna dengan baca selawat dengan ikhlas tulus dengan penuh pengaguan dan cinta di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian selawat saat baca rafa'a sawtahu. Kerasan angkatnya suara nanti malas-malasan. Nah, wajabat wajib kita bersyukur. Akhirnya summa yarfa'u 'alim sautahu bis-salati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'tu sauti wa rafa'al qawmu aswatahu. Setelah nyampe malam tukang ceramah itu niluku angkat seorang berselawat, terus jamaah hadir kemudian nilu angkat baca selawat ramai angkat suaranya suaranya. Kemudian bahwa lana bidzalika yaum, iya sebab sapile menurut kita dengan penuh ikhlas cinta kepada selawat kepada Muhammad, semangat angkat suara, maka turun maghfirah rahmat Allah anjada alaiya hadi-hadi. Iya punya waktu dimuliakan oleh Allah SWT. Dia di mana juga? Dia Bapak Ibu. Ini kan sambung ke pasti sampai dengan masalah di apa mari mas ini semangat sekali berselawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
سيدنا محمد الذي تحلو به العقد وتنفرج به الكرب وتضى به العوائد وتنال به الرقائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه. Sengaja tidak ngancing, tidak nyaman. Aku 15 menit dikasih ini. Ini masalah dong, ibu. Lanjutan ya sedikit. Ya. Ikhlas ya. Nah, Ini sambilan ya itikaf ya. Karena salah satu amalan dari 10 bulan terakhir Ramadan yang paling sering dilakukan Rasulullah adalah itikaf di masjid. Maka sambilan ini adalah itikaf, melakukan itikaf di hadap masjid sunnah. Terkait dengan nuzul Quran dengan tema kita bina generasi Qurani, maka akan disampaikan singkat dalam ini ya. Kita semua ada kegiatan yang si kakak dan mempunyai masuk ke sini. Ya, dan singkat sedikit tentang nuzul Quran sesuai dengan tema kita generasi Qurani. Tentu ketika kita memahami kata generasi di masyarakat ini kurang-kurangnya generasinya itu terdiri atas dua golongan. Para generasi satwa, ya, membahas ceramah sama iman-iman disebutnya generasi kolonial, gitu. Para generasi milenial, generasi muda-muda yang penerus maju. Maka untuk merangkum semua ini dan disampaikan sebuah hadis bagaimana salah satu usaha untuk bisa kita bina generasi yang Qurani adalah dengan motivasi satu hadis singkat dari Rasulullah SAW. Hadis ini barangkali satu sering disimak, bahkan sebagian mungkin sudah hafal di luar kepala. Lalu apakah kita sudah benar-benar memahami makna dari hadis ini? Hadis ini Arab yang ditemukan di 3 kitab antologi hadis, 3 kitab kumpulan hadis. Penerbit yang baca di dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Saat kedua Arab ada hadis ini tersebut di dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Saat kedua Arab di kitab Sunan Imam An-Nasai. Dengan redaksi yang berbeda-beda. Lalu saya akan sampaikan ini adalah redaksi hadis saya akan baca di dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Suatu waktu Rasulullah berbahasa nyampaikan pengajian kepada sahabat, Nabi berbahasa inna lillahi wa inna ahlina. Ternyata di sisi Allah ni ibu keluarga dengan manusia. Percaya saja ibu Allah itu boleh keluarga. Percaya saja. Ciri-ciri satu kebaca si Ustaz berpikir Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam Allah mikirin anak, Allah mikirin tanakan. Berarti Nabi maksud keluarga dan hadis ini adalah bahasa sastrawi, bahasa balaghah yang penuh makna. Allah dikatakan memiliki keluarga dari kalangan manusia, artinya bukan bidadari sanak famili. Lalu ini adalah bahasa sastrawi balaghah yang bermakna bahwa Allah berduit panjang manusia-manusia yang sangat isin sayang, sangat isin kangen di sisi Allah, sehingga dikatakan, dianggap, dilabelkan sebagai keluarganya di sisi Allah. Paham Bapak Ibu? Jadi keluarganya di sisi Allah adalah bahasa sastrawi yang bermakna Allah sangat menyayangi, mencintai orang-orang itu. Saya nikah, para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, saya nikah. Mereka dari keluarga Allah, saat saya kangen di sisi Allah. Maka Rasulullah mengatakan jawaban singkat, hum ahlul Quran. Mereka lah ahlul Quran.
hum ahlullah wa khassatuh. Mereka adalah manusia-manusia VIP khassah, ahbabullah, kekasih-kasih Allah. Saya ingat kira-kira Bapak Ibu main tebak-tebakan badai-badai. Apakah ahlullah, ahlul Quran ini adalah dengan yang diberikan kecerdasan otak, baru apa sebungkul Al-Quran? Apakah itu? Bisa jadi, tapi belum tentu. Bisa jadi, tapi belum. Saya balik, apakah Korea sampai suara emas merdu dengan dia baca Quran langsung nangis merinding? Apakah itu ahlul Quran? Bisa jadi, tapi belum tentu. Apakah dia cepat baca kitab kuning, kitab tafsir? Apakah dia adalah ahlul Quran? Bisa jadi, tapi belum tentu. Apakah dia boleh deteksi saat ada Al-Quran, dia ahlul Quran? Bisa jadi, tapi belum. Syaratnya terjadi ahlul Quran, tidak menjadi ahlul Quran dengan elit di sisi Allah, terjadi bupati dewan PRN menyebutnya. Syarat-syaratnya, prosedurnya, apalagi tidak terjadi keluarga dari sisi Allah, pasti lebih susah, sulit. Maka memiliki dan bocorkan penuh syarat dan ketentuan dari terbau dari ahlul Quran Allah. Ini tahu Bapak Ibu? Di dalam kitab Kaifa Nata'amal Al-Quran, kitab ini ditulis di salah seorang ulama Al-Azhar, sahabat Syekh Muhammad Ghazali. Perlu cara menilai ahlul Quran. Panjang di sisi Allah, saya tekanan di sisi Allah. Bicaranya saat Nabi tumbuhkan rasa khauf dan khasyah ketika kita mengajarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, tumbuhkan rasa khauf dan khasyah. Di dalam ilmu tasawuf, salah satunya kitab tasawuf sama judul Ar-Risalah Al-Qusyairiyah disebutkan bahwa antara khauf, khasyah dan haibah dikeskip maknanya sebenarnya. Khauf ini adalah min syartil iman. Makanya akhir dalam surah Al-Imran ayat 20 Allah mengatakan wa khafuni in kuntum mu'minin. Aku kalau khauf takut, memang kamu beriman. Jadi kamu syarat terjadinya beriman harus ada rasa khauf. Al-khasyah ini adalah min syartil ilmi. Untuk bisa menjadi khauf harus menjadi orang beriman, agar baru tumbuhkan rasa khasyah harus berilmu. Makanya di surah Fatir ayat 28 Allah mengatakan menegaskan innama yakhsyallaha min ibadihi. Nah, biasanya khauf ini adalah ayat khaufa ay mu'aqabahullahu imma fid dunya wa imma fil akhirah. Ayat takut terpeleci, terbelit-belit, masih di sisi Allah tersiksa di dunia, cuma di akhirat. Khasyah ini Nabi, khasyah ini adalah ketundukan lebih tinggi dari kau. Khasyah ini ada dua bahasa para ulama tasawuf kesebutan di kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Khasyah sebenarnya adalah khasyah fil qalbi, khasyah atau khusyuk fil qalbi. Khusyuk bil qalbi ini adalah khusyuk lewat hati itu, harus khusyuk fokus ngaji dengan ngajaran hafal Al-Quran. Di kedua ngajaran hafal Al-Quran anak itu juga harus khusyuk. Apabila hati tak khusyuk, maka kemudian khusyuk yang kedua adalah al-khusyuk bil jawari, khusyuk iman itu. Dari mana perlu kami cerminan dengan Al-Quran untuk masih main HP, masih kaos, berarti di mana khusyuk secara jawari iman itu. Maka untuk bisa menjadi ahli Quran, ngirim kita hafal Quran, ngirim ke dongeng, khatam ngaji Quran, ngirim ke ngajar Al-Quran, tapi tumbuhkan itu semua dengan rasa khauf, dengan rasa khusyuk dan khasyah. Paham Bapak Ibu? Nah, kemudian kita saat menulis syarat. Syarat kedua syarat adalah dengan menghadap Al-Quran, memahami Al-Quran. Makanya para ulama mengatakan
membaca Al-Quran itu ada dua modelnya. Ada qiraat ta'abbudi, baca Quran ada pahalanya, paham yang penting terbaca dengan ada usaha. Ada kedua qiraat tadabburi. Satu lagi qiraat ta'abbudi, ada kedua qiraat tadabburi, baca Quran mengkaji memahami. Lalu perlu sama si awal dia tahu paham makna Al-Quran, nanti kecuali ngaji. Karena pengajian sampai si peraturan guru itu secara tidak langsung jika ada ilmu bersumber dengan Al-Quran, maka secara tidak langsung kita juga sama maknanya adalah sedang mentadabbur memahami isi Al-Quran. Itu satu kedua. Dan syarat kedua sebagai terakhir yang menyampaikan adalah tentu Al-Quran itu memang bacaan artinya, lalu bukan sekedar untuk dibaca, apalagi sekedar dibaca, tapi Al-Quran itu adalah the way of life, adalah pedoman hidup yang perlu untuk diamalkan. Jadi itu bau jadi kasih atau keluarga dari Allah atau ahli Al-Quran, maka syaratnya adalah ngirim ke hafal Al-Quran, khataman Al-Quran, baca Al-Quran, tumbuhkan rasa khauf dan khasyah serta khusyuk. Dan kedua, ngirim tidak hanya baca Al-Quran itu dan sambil lalu tadabbur Al-Quran, terenungi arti maknanya. Dan saat terakhir, saat kedua, ngirim ke tahu-tahu amalan Al-Quran. Terakhir saya sampaikan, tentu sebagai manusia biasa itu bau, kau selalu isi Al-Quran itu bau. Makanya dengan pedoman salah satu kaidah dalam usul fikih, para ulama usuliyin, ulama usul fikih bikin kaidah menyatakan mada idraku kullu la idraku kullu. Kalau selalu isi Al-Quran mana-mana sekalinya. Salah satu ayat yang sering terdengar di perawat surah Al-Ma'un ini wa yudil celaka dengan sembahyang. Dengan sembahyang lo celaka, lagi sembahyang dengan sembahyang lagi celaka. Saya ingat ada di rumah salat ini sembahyang ana begini. Nah, ia tanda-tanda Al-Quran sedikit orang ini bukan mulai coba dibaca dengan sembahyang sedikit mulai. Pada ini ada sahabat yang sampaikan. Jadi satu piramid dan yang tadi beberapa berusaha kita beda satu setengah jam dan yang mudah-mudahan dapat saya sampaikan ini walaupun sebagaimana kita sekedar badan dan ayah anda sehingga kita beriman ini perlu sami tetap ikhlas beda menerima penyampaian ini buatan ini boleh ini usaha barokah saat bau pihak yang perlu semakin takarub dekat kepada Allah lihat momentum nuzul Quran malam ini dan insyaallah dengan teluh kami terbau dari ahli Quran dan insyaallah membina generasi Qurani melalui ikhtiar melaksanakan 3 hal satu ini. Maka saya akan sampaikan kurang lebihnya dan masalah pura agung dari berbagai berusaha satu regen simaan penyampaian ini. Ini dan Islam Mustafa'u. Wa taufiqi billah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi